Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Jumadats Tsaniyah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang diambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor berapa? 41. Hadis yang dinyatakan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa yang benar itu adalah ungkapannya siapa? Luqman Al-Hakim, seorang saleh dari kalangan Israel. Berbunyi wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, as-samtu hikmah, diam adalah sikap bijaksana, wa qalilun fa'iluhu, namun sedikit orang yang mempraktekkannya. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'abi bisanadin dha'if. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman dengan sanad yang dhaif, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa sahhaha annahu mauqufun min qawli Luqman Al-Hakim, dan menurut Imam Al-Baihaqi yang benar ungkapan tersebut adalah ucapannya siapa? Luqman Al-Hakim. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan redaksi cuplikan yang pertama dari hadis tersebut, yaitu as-samtu hikmah, diam adalah sikap bijaksana. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa diam itu terbagi menjadi dua. Ada diam yang positif, ada diam yang
negatif. Yang dimaksud oleh Luqman Al-Hakim, diam adalah sikap bijak, adalah diam yang positif. Kemudian kita akan lanjutkan cuplikan berikutnya, wa qalilun fa'iluhu. Ini akan kita bahas malam hari ini. Wa qalilun fa'iluhu. Namun walaupun diam itu sikap bijaksana, ternyata yang mempraktekannya itu sedikit atau banyak? Sedikit. Padahal diam itu sikap bijaksana. Kenapa cuma sedikit yang mempraktekannya? Karena diam itu gampang atau susah? Diam gampang atau susah? Susah. Kenapa susah? Karena menggerakkan lisan itu lebih mudah dibandingkan menggerakkan anggota tubuh yang lain. Menggerakkan lisan dibandingkan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, lebih mudah menggerakkan apa? Lisan. Makanya ada ungkapan apa? Lidah tak bertulang. Gampang banget menggerakkannya. Bukan hanya gampang menggerakkannya, enak menggerakkannya. Sudah gampang, enak pula. Kenapa enak? Kenapa enak? Syahwat. Syahwat? Ya. Syahwat itu kan enak. Jadi ketika kita mendengar kata syahwat itu, identiknya apa? Zina, ya, kemaluan, perut, makanan. Ternyata syahwat itu tidak melulu identik dengan berzina, hubungan seksual. Tidak hanya identik dengan makan enak, minum enak, tapi syahwat juga identik dengan lisan. Ngomong itu enak. Makanya kalau sudah ngerumpi, betah berjam-jam. Ibu-ibu kalau lagi ngendong nengone siapa? Tanggane, Masya Allah, bisa berjam-jam. Padahal masak urung mateng, ngumbahi urung rampung, bersih-bersih rumah belum kelar. Syahwat. Ngomong itu syahwat. Sehingga wajar seandainya orang yang mempraktekkan diam itu lebih sedikit. Yang sedikit itulah orang-orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau banyak, bijaksana itu murah. Kullu syai'in idza katsura rakhusa. Segala sesuatu kalau banyak itu jadi apa? Murah. Buah naga. Ketika sedikit harganya mahal. Ketika banyak gompan wedus. Bahkan ada yang dibuang. Sikap bijak itu mahal. Kenapa? Karena sedikit yang mempraktekannya. Tidak banyak orang yang bijak. Orang yang bijak, dia akan lebih banyak diam. Kenapa? Karena dia tahu setiap kalimat yang diucapkan itu ada konsekuensinya.
konsekuensinya. Itu yang membuat orang bijak lebih sering diam dibanding berbicara. Orang kakean ngomong. Ya. Dia tahu bahwa dengan satu kata orang bisa keluar dari Islam. Dengan satu kata. Sebaliknya, dengan satu kata orang bisa masuk ke dalam Islam. Hanya dengan satu kata. Apa perkataan yang mengeluarkan orang dari Islam? Perkataan kufur. Perkataan syirik. Seorang muslim bisa keluar dari Islam gara-gara satu ungkapan. Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, kadang-kadang ada orang mengeluarkan satu kalimat dia tidak sadar resikonya. Ternyata akibatnya akan menjebloskan dia ke dalam neraka jahanam yang dalamnya sejarak antara ujung timur dunia sampai barat dunia. Cuma gara-gara apa? Satu kalimat. Tapi dengan satu kalimat itu juga ada orang non-muslim bisa masuk ke dalam Islam. Apa kalimat itu? Syahadat. Baru tadi dia bukan saudara kita seagama. Begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, langsung menjadi saudara kita. Dengan satu kalimat. Dengan satu kalimat, sesuatu yang halal jadi haram, sesuatu yang haram jadi halal. Apa contohnya? Sesuatu yang haram jadi halal dengan satu kalimat. Dan sesuatu yang halal jadi haram dengan satu kalimat. Apa itu? Kita mulai dulu. Haram jadi halal. Apa? Qabiltu. Apa qabiltu? Saya terima nikahnya. Dengan satu kalimat. Langsung sing kanan kirinya apa? Sah. Gue sah gue temenan gue. Tapi ya aja langsung pas gue. Orang member temen. Walaupun sudah apa? Halal. Sudah halal. Awalnya haram. Tapi sebaliknya. Dengan satu kata. Yang halal jadi apa? Haram. Apa itu? Talak. Jadi di dalam agama kita, omongan, ucapan, kalimat, itu ada resikonya. Makanya manusia-manusia yang bijak, dia akan lebih sering diam. Karena dia tahu, satu kata bisa mengantarkan ke surga, atau mengantarkan ke neraka. Dia ingat terus itu kata-kata itu. Apalagi ulama. Apalagi apa? Ulama. Kata para ulama kita, ketika seseorang mau berfatwa, kalau nggak salah Imam Malik rahimahullah, atau ulama yang lainnya, beliau menyampaikan, ketika aku ditanya tentang hukum sesuatu, sebelum aku jawab, maka aku membayangkan sedang berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Jadi ketika saya akan berfatwa, ditanya sesuatu halal apa? Haram, boleh atau tidak? Sebelum saya menjawab, saya membayangkan sedang berada di sebuah tempat, sebelah kanan saya surga, sebelah kiri saya neraka. Kalau benar yang saya sampaikan, masuk apa? Surga. Kalau salah yang saya sampaikan, masuk neraka. Hati-hati banget ulama. Jadi
Mengukur keulamaan seseorang itu bukan dengan lantang atau tidaknya, lancar atau tidaknya dia untuk menjawab fatwa atau memberikan fatwa. Banyak orang-orang yang lantang tapi keliru. Seluruh pertanyaan dijawab dengan suara yang lantang. Halal, haram, boleh, tidak. Kabian dijawab. Nek bener, iya nek bener. Masalahnya sering kita temukan di layar kaca. Gampang banget untuk menjawab halal, haram. Tapi ternyata salah. Bahaya. Termasuk orang yang tanya lewat WA, lewat SMS. Karepe takon ustadz kudu cepet apa? Dijawab. Enggak mudah. Ya. Ustadz sombong. Ya. Dikiranya mudah mengatakan sesuatu hal haram. Kadang-kadang sudah kayak gitu. Minta tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Insyaallah. Ya. Tidak mudah. Berbicara tidak mudah, apalagi berbicara tentang masalah agama. Terus bagaimana tipsnya agar kita terbiasa banyak diam? Ini yang akan kita bahas hari ini. Tips agar kita menjadi orang yang sedikit itu. Tips agar kita menjadi orang yang bijak itu. Yang lebih banyak diam dibandingkan berbicara. Apa tipsnya? Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din, kalau orang mau berbicara, dia harus memenuhi 4 syarat. Arab ngomong be, ana syaratnya. Apa yang pertama kata beliau? Berbicara apabila ada manfaatnya. Apa yang pertama? Berbicara apabila ada manfaatnya. Ini adalah tips yang pertama untuk mengurangi bicara. Sebelum orang berbicara, maka dia pikirkan apakah omongan saya ini ada manfaatnya atau tidak. Manfaat duniawi maupun manfaat apa? Ukhrawi. Manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Kalau ternyata setelah ditimbang-timbang enggak ada manfaatnya, maka lebih baik napa? Diam. Ada seseorang posting di grup WA. Perlu dikomentari apa enggak? Sebelum komentar itu pertimbangkan dulu. Ada sebuah artikel di sebuah situs online. Kemudian di situ boleh kita menulis komentar. Sebelum komentar ada manfaatnya enggak kalau mau komen? Mendatangkan pahala atau enggak kalau komen? Ada sebuah kemungkaran di dalam tulisan itu yang memang harus diingkari atau tidak? Ada sebuah kebenaran yang harus kita dukung atau tidak? Kalau kita timbang-timbang ternyata enggak ada manfaatnya, lebih baik apa? Diam. Itulah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sering kita dengar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau kita pertimbangkan, ini nggak ada manfaatnya, diam. Dari situlah orang-orang bijak itu lebih sering diam. Karena ketika dia akan ngomong, mikir dulu. Dan orang yang tidak bijak adalah kebalikannya. Apa? Ngomong dulu baru mikir. Aku jadi ngomong kayak gini, keliru, telat mikir. Harusnya kapan? Tadi. Masih ingat hadis nomor 38? Ini hadis nomor berapa sekarang? Bahasa tembok lebih wingi 38. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tandanya keislaman jenengan itu berkualitas. Jadi kalau kita masih cawe-cawe sesuatu yang enggak bermanfaat, komen-komen yang enggak ada manfaatnya, setiap ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah komen, kadang-kadang komennya enggak benar. Setiap teman kita berbuat sesuatu, komen. Itu tandanya kualitas keislaman kita belum benar. Bukan berarti enggak boleh komen, tapi komennya itu bermanfaat atau tidak. Kalau enggak, jangan. Mendingan apa? Diam. Ini tips yang pertama. Apa tadi? Berbicara bila ada manfaatnya. Pada suatu hari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Di antara sahabat yang hadir adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengah mereka sedang duduk-duduk kayak gitu, tahu-tahu masuk orang lain. Tanpa babi bu langsung mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Di hadapan siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Apa respon Abu Bakar? Diam. Diam. Orang tadi enggak puas. Dia caci maki lagi Abu Bakar untuk kedua kalinya. Apa respon Abu Bakar? Diam. Orang tersebut belum puas. Dia caci maki Abu Bakar ketiga kalinya. Apa respon Abu Bakar? Balas. Abu Bakar membalas. Begitu Abu Bakar membalas, langsung Rasulullah SAW berdiri pergi dari majelis itu. Padahal dari tadi beliau duduk di situ. Apakah dilihat sama Abu Bakar perginya Nabi SAW? Kelihatanlah. Maka langsung Abu Bakar pun membuntuti Nabi SAW. Wahai Rasul, apa kau marah?
Apakah engkau marah ketika aku balas caci makian orang tersebut? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nazala malakun minas sama'i yukadzibuhu bima qala lak. Tadi ketika orang itu mencaci kamu, turun malaikat dari langit. Dan malaikat tersebut membantah caci makian orang itu. Mungkin dia menuduh kamu yang enggak-enggak, malaikat membantah. Bayangkan Abu Bakar dibela sama siapa? Malaikat. Ketika orang itu mengulang caciannya, malaikat masih bela kamu. Falamman tasarta alaih hadar. Ketika engkau balas cacian tersebut, setan datang. Falam akun li ajlisa idza waqa'a syaitan. Dan aku tidak mau satu majelis dengan setan. Berarti enggak ada istilah ki wis ping telu lho. Ada. Sabar itu enggak ada batasnya. Diam. Kalau nggak ada manfaatnya, diam. Sekarang apa manfaatnya ada orang nantang gelut, terus ayo nang di lapangan apa? Apa manfaatnya? Orang yang menggunakan okol, kue kentongan apa? Akal. Ngapain dilayani orang-orang seperti itu? Ada seorang ulama dicaci maki sama orang ketemu, nggak kenal, dicaci maki. Apa jawaban beliau? Ma ab'atta. Ma ab'atta. Ya kira-kira apa yang kamu caci maki itu ya adalah dalam diri saya. Mirip-mirip gitulah. Selesai masalah. Ya. Ngapain direspon? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang beriman itu seandainya dicaci maki, disakiti oleh orang-orang yang jahil, maka dia akan mengatakan salama. Assalamualaikum. Pergi. Apaan dilayani? Untuk apa? Ini yang pertama. Apa yang pertama? Berbicara bila ada manfaatnya. Yang kedua, memilih momen yang pas. Apa? Memilih momen yang pas. Ketika sudah dipertimbangkan, omongan ini ada manfaatnya, tidak langsung diucapkan. Yang pertama kan tadi kan diapakan? Dipertimbangkan dulu, ini manfaat atau tidak. Begitu setelah kita pertimbangkan, ini ada manfaatnya, dipilih momen yang pas untuk menyampaikan ucapan tersebut. Belum tentu sesuatu yang ada manfaatnya pas untuk disampaikan pada waktu-waktu tertentu. Belum tentu. Bisa saja cocoknya disampaikan sekarang, bisa saja cocoknya disampaikan nanti. Pertimbangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seorang sahabat Nabi SAW namanya Mu'adz bin Jabal.
Sinten? Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah dibonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis kepada Mu'adz. Kata Rasul SAW, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar." Wahai Mu'adz, siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, pasti Allah akan haramkan tubuhnya dari neraka. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, pasti Allah haramkan tubuhnya dari neraka. Begitu mendengar jawaban seperti itu, begitu mendengar hadis Nabi SAW seperti itu, apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas, afala ukhbirun nasa fayastabshiru. Wahai Rasul, boleh enggak saya sampaikan hadis ini kepada orang lain agar mereka bahagia, agar mereka senang? Hadis tadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Asal syahadat dilindungi dari neraka. Enak apa enggak? Enak banget. Saya senang banget wahai Nabi dengar hadis ini. Boleh enggak saya sampaikan kepada orang lain? Apa kata Nabi? Kata beliau, "Idzan yattakilu." Dalam hadis yang lain, "La tubashshirhum." Wahai Mu'adz, jangan engkau sampaikan. Saya khawatir orang-orang akan mengandalkan hadis tersebut. Saya tanya, hadis Nabi itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kenapa oleh Nabi SAW nggak boleh disampaikan? Karena momennya nggak pas. Kalau sampai disampaikan saat itu, orang-orang akan mengandalkan hadis itu. Lah wis rasa salat. Sing penting wis apa? Syahadat. Monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Setelah kita mempertimbangkan bahwa omongan kita itu ada manfaatnya, maka kita harus mempertimbangkan dan mencari momennya. Sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keseharian kita pun perlu memperhatikan itu. Sering terjadi masalah rumah tangga. Salah satu sebabnya adalah karena momen menyampaikan sesuatu tidak pas. Yang dipermasalahkan bukan kontennya, tapi apa? Momennya. Gak pas momennya. Seorang istri banyak ngeluh kepada suaminya ketika suaminya baru pulang dari kerja. Anda berhak, wahai istri, untuk menyampaikan masalah yang Anda hadapi kepada suami Anda. Guna mencari solusi, Anda berhak. Tapi cari apa? Momen yang pas. Sebagaimana suami juga berhak, bahkan punya kewajiban untuk menasehati istrinya, tapi cari momen yang pas. Kalau memang masih bisa ditunda, tunda, cari momen yang pas.
Istri lagi datang bulan. Biasanya kalau wanita lagi datang bulan apa? Hah? Uring-uringan. Sensitif. Karena memang dia merasa fisiknya nggak enak. Ketika Anda ingin menyampaikan nasihat dan nasihatnya itu tidak mendesak. Tidak harus saat itu disampaikan. Tunggu waktunya ketika istri mood. Nunggu bombong. Walaupun yang Anda sampaikan itu benar. Anda tanya kepada jamaah pengajian di samping Anda. Tanya sesuatu yang bermanfaat. Tanya tentang judul pengajian besok. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi sebelum Anda bertanya, lihat momennya pas enggak? Ustadz lagi ngomong. Ustadz lagi ceramah. Kok Anda berdua ngobrol sendiri? Walaupun obrolannya apa? Baik, enggak pas. Ya. Bisa ditunda enggak tanyanya nanti habis selesai pengajian? Bisa enggak? Bisa. Bukan sesuatu yang mendesak. Kecuali kalau mendesak, anak kala jengking mlebu apa? Sak. Mendesak itu. Mas, anak kala jengking gue nang sake jenengan gue. Ini enggak ada kala jengking, enggak ada ular. Cuma takon apa iku. Lambene si apik temen tuku nang endi? Ya Allah. Enggak pas Mas, momennya itu enggak pas. Orang lagi Ustadz lagi ceramah, jamaah ngobrol sendiri, enggak pas. Buka HP, jawab apa? WA. Emergensi apa? Apa yang kedua? Memilih momen yang pas. Yang ketiga, setelah ketemu momennya, yang ketiga adalah berbicaralah sesuai kebutuhan. Kenapa? Berbicaralah sesuai kebutuhan. Kalau cukup satu kata, ya wes, satu kata. Kalau cukupnya 10 kata, ya 10 kata. Orang yang bijak itu berbicara sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya 1 jam, ya dia bicaranya 1 jam. Kalau kebutuhannya 5 menit, bicaranya 5 menit. Bukan orang yang bijak, ketika dia harus bicara banyak, bicaranya sedikit. Ketika harus bicara sedikit, bicaranya banyak. Itu bukan orang yang bijak. Jadi jangan dipahami secukupnya, sesuai dengan kebutuhan itu apa-apa 1 kata. Bukan. Istri kita nangis, bukan. Cep meneng. Itu enggak bijak. Jadi jangan dipahami seperti itu. Yang bijak adalah dihibur. Walaupun harus berkata banyak. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Makanya Rasulullah SAW kalau bicara kadang-kadang diulang sampai 3 kali. Kadang-kadang cuma sekali. Sesuai dengan kebutuhan. Ketika memang tidak cukup 1 kali, beliau SAW mengulangi sampai 3 kali supaya faham. Nah sekarang kalau misalnya segala sesuatu harus diukur, perkataannya harus sedikit. Coba dari tadi saya ngomong sampai sekarang itu kalau dihitung sudah berapa kata coba? Bisa saja saya cuma mengatakan Luqman Al-Hakim berkata, diam adalah sikap bijak. Hanya sedikit yang mempraktekannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa. Tapi apa mudeng? Kita perpanjang, kita jabarkan sampai 2 pertemuan. Supaya apa? Supaya bisa dipahami. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang berbicara sesuai dengan apa? Kebutuhan. Kalau cuma butuh 5 menit, ngapain dipanjangin sampai 10 menit? Biasanya kalau cuma butuh 5 menit, ngomongnya sampai 10 menit, itu biasanya tambahan-tambahannya itu yang nggak ada manfaatnya. Contoh, tanya sama Ustadz. Langsung aja to the point. Kenapa? Karena waktu Ustadz terbatas. Apalagi yang tanya perempuan. Guru kami, Syekh Ibrahim bin Amir Rahili, hafizahullah. Itu kalau ada seorang akhwat wanita nelfon pengen tanya, itu biasanya kan kalau orang Arab itu kan nanya kan panjang, kaifal hal, gimana sehat, gini gimana kabarnya, langsung aja, iya silakan langsung aja. Tapi lain cerita ketika yang nelfon beliau seorang yang beliau kenal, murid beliau laki-laki atau teman beliau, prolognya, pemanasannya itu panjang itu. Kaifal hal, gimana kabarnya, sehat, alhamdulillah, gimana anak-anak, gimana teman-teman, gimana dakwah. Setelah lama baru kemudian silahkan. Tapi kalau perempuan nggak kenal, bukan apa-apanya, atau ada apa-apanya, itu bahaya. Sesuai dengan apa? Keperluan. Yang keempat, yang terakhir, memilih redaksi yang pas. Apa? Memilih redaksi yang pas. Ketika kita akan berbicara, sudah ketemu momennya, sudah tahu ini bermanfaat, maka kita harus pilih kata-kata yang akan kita gunakan. Karena salah milih kata bisa berbuntut panjang. Apalagi orang Jawa. Cuma gara-gara seharusnya pakai kata panjenengan, terus diganti apa? Sampean, apa maning kowe, buntute panjang. Menantu nggak tahu adab. Menantu ngomong sama siapa? Mertuanya. Kowe mengendi? Astagfirullahaladzim. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu sama apa? Anda. Kamu sama Anda. Atau dengan mertua ya jangan kamu gitu. Mertua ya bapak, ibu gitu ya. Makanya ada ungkapan bijaksana mengatakan al-kalimatu qabla an tatakallama biha tamlikuha. Fa idza takallamta biha malaktaka. Omongan itu sebelum engkau ucapkan, engkau kuasai dia. Begitu engkau ucapkan, dia menguasaimu. Omongan sebelum kita ucapkan, kita bisa menguasainya. Terserah kita akan ucapkan atau tidak kita ucapkan. Kita ucapkan kepada siapa. Begitu sudah kita ucapkan, dia akan menguasai kita. Makanya banyak orang dilaporkan karena pencemaran nama baik. Sudah ngomong. Sudah. Kita dikuasai, sudah diatur sama orang kita. Harus pergi ke polisi, harus nyewa pengacara, harus ini.
Karena kita sudah terlanjur ngomong. Kalau sudah terlanjur ngomong, dia menguasai kita omongan tersebut. Tapi sebelum kita ucapkan, kita yang menguasai omongan tersebut. Ada berapa? Apa yang pertama? Berbicara bila ada manfaatnya. Yang kedua? Pilih momen yang pas. Yang ketiga? Berbicara sesuai kebutuhan. Yang keempat? Pilihlah redaksi yang baik. Mudah-mudahan bisa menjadi tips kita untuk memperbanyak diam yang jelek, yang negatif. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.